Yang saya mau bahas nih referensi Mbak Fit sama Bapak Hasan Family yang katanya padahal gaji orang kaburan itu cepat habis. Nah, ini menurut Mbak Fit itu kenapa tuh? Kenapa cepat habis? Apakah uangnya nggak halal? Seger ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang ingin berhaji ataupun umroh mudah-mudahan dilancarkan urusannya agar segera ke tanah suci. Dan kali ini Masya Allah dadakan ini kita ketemu di acara ya, langsung pada pulang. Ini nggak ada rencana mau kumpul tapi kojak pulang. Masya Allah tabarakallah. Dan perkenalkan di sini ada Bapak Hasan dan Mbak Fitria Denafa ya, sudah nggak asing senior saya nih, Masya Allah hadir juga. Dan kita ini sambil ngemil-ngemil ini ya, udah jam 2 malam. Kalau di Saudi itu nggak apa-apa ya, jam 2 malam juga. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih ya, Mbak Fit, tentang kita edukasi aja ya tentang TKW. Karena banyak yang nge-DM saya di media sosial yang mau pisah, mau kerja, sementara kan tutup ya, kantor untuk perorangan, PT untuk perorangan tutup, paling dari yayasan atau syarikah gitu ya. Dan saya mau edukasi, padahal di Saudi itu sekarang biaya mahal ya Mbak Fit ya. Mahal banget. Dan katanya sekarang sebenarnya mah mereka itu nggak bisa kerja, ada masalah di tempat kerjanya, akhirnya pada kabur. Nah, saya mau bahas di bagian yang pada kaburnya itu supaya edukasi nih untuk semuanya yang belum berangkat tuh, biar kita lihat keadaan di sini seperti apa, jangan melihat yang besar jumlah gajinya aja. Nah, yang saya mau bahas nih referensi Mbak Fit sama Bapak Hasan Family yang katanya padahal gaji orang kaburan itu cepat habis. Nah, ini menurut Mbak Fit itu kenapa tuh? Kenapa cepat habis? Apakah uangnya nggak halal? Apakah kenapa? Atau mungkin karena biaya hidup di sini tuh mahal. Nah, iya, jangan mendingan kabur gajinya besar katanya gitu. Nah, menurut Mbak Fit sama Bapak Hasan Family gimana tuh? Saya dulu. Iya, Mbak Fit dulu. Iya, silakan. Halo, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di vlognya Sarah Moza, dan assalamualaikum buat subscriber Sarah Moza. Jangan lupa mampir ke Fitria Denafa dan Bapak Hasan Family. Nah, kepoin ya. Iya. Nah, karena tadi yang ditanyakan edukasi. Ya, edukasi. Kalau ini mah bukan TKW lagi. Sudah bukan TKW ya, sudah jadi madam. Ini nyonya, ini juga madam, ini juga madam. Yang TKW saya. Jangan sakit banget. Tapi pendapat kita aja gitu kan, referensi kita seperti apa gitulah pokoknya. Kan pastinya sama ya yang sudah tinggal di sini. Kalau edukasinya untuk TKW untuk saat ini kan memang tidak ada visa perorangan. Iya. Ada yang gaji 1.500, ada yang 2.000, 2.500, bahkan ada yang 3.000. Nah, kalau bulan puasa biasanya yang tinggi. Biasanya kalau yang TKW resmi atau pembantu resmi yang bekerja memang di majikannya itu gaji 1.500 ya. Itu normal 1.500. Umum ya. Paling banyak lah 2.000, itu pun kalau sudah beberapa tahun dia bekerja, baru mungkin berapa kali dinaikin. Dia bisa 2.000 karena dia masak, bersih-bersih, dan ngurus anak, pokoknya semua dia handle ya, itu baru 2.000. Nah, kalau yang TKW yang baru itu kalau resmi sekitar ada yang 1.300 Mbak. Iya, katanya. Kalau iya. untuk di Saudi 1.300, ada juga yang 1.500. Nah, kalau ada yang bilang wah gaji saya gede 2.500 sampai 3.000. Nah, itu kemungkinan kebanyakan yang TKW bukan resmi atau bisa dibilang kaburan begitu ya. Jadi untuk teman-teman jangan terkecoh sama gaji. Di Arab Saudi gaji 3.000 nggak ada kalau yang resmi ya. Nah, nggak ada. Jadi kalau yang 2.500, 3.000 itu pun semua dihandle teman-teman, dari mulai bersih-bersih, memasak, pegang anak. Pokoknya itu udah nonstop 24 jam.
Itu bisa gaji 2.500 sampai 3.000. Itu pun ya itu TKW nggak resmi. Tapi kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa sih biasanya nggak nyampe 3.000. Iya, paling Ramadan yang Ramadan. siang malam ya Iya, kerjanya. karena kerjanya non-stop, makanya 3.000. Tadi yang ditanyain apa? Gajinya besar tapi cepat habis. Cepat habis. Ya, Halal apa tidak? Ngirimnya sedikit nggak bisa nabung, padahal gajinya besar. Coba dijelaskan sama Mbak Fitri Nah, kenapa? karena yang mukimin kan bisa menjelaskan mungkin biaya hidup atau ada pengeluaran apa gitu. Jadi sampai nggak bisa nabung dan ngirim sedikit, itu aja yang Ini ditambahkan lagi ada yang hidup bebas di Jeddah, ada yang punya igamah atau KTP ya. ya. Dan ada juga yang kaburan. Itu sama aja, yang sudah igamahnya bebas sama yang kaburan itu Banyak biaya. posisinya sama kan ya. Kehidupannya intinya sama Iya. Mbak Be. kalau untuk biaya pembantu kaburan itu kalau banyak istilahnya nggak bisa menyimpan atau uangnya cepat habis, mungkin karena satu bayar kos dia ya. Setiap ijazah dia naruh tas saja ya di penampungan, istilahnya di kos-kosan dia, dia 1 bulan itu dia pulang nggak pulang 300 real. Harus bayar. Harus Tuh, bayar. 300 real kalau dirupiahkan 1.200-an ya. Enggak, 300 real. 300 real itu 1 1 juta. juta lebih. 1.200.000, iya, 1.200.000. Tuh, Belum makannya. Jadi pulang nggak pulang cuti ya. Iya, dia Bayar, harus bayar. naruh ini aja kue itu udah terbilang udah harus Kalau bayar. memang miliknya dia. Iya, betul. Karena mungkin bisa baju gitu Iya, kan, baju, selimut seperti itu ya dititipkan iya. gitu. Bayar pertama. Mungkin kita mau makanan Indonesia ya. Makanan Indonesia Harus itu beli bakso sendiri. dia di Arab Saudi bakso 20 real itu udah 80.000 uang 20 Indonesia. itu sekilo apa gimana? Enggak, Semangkok. 1 mangkok. Semangkok. Tuh, belum taksinya yang mahal. Belum taksinya. Kalau nggak ada sopir sama majikan berarti taksi itu. Jadi makanya jangan tergiur harga gaji tinggi. Kalau majikannya baik, semua makanan ada, Wifi, itu meskipun 1.300 internet. udah itu udah utuh. Nah, jadi apa namanya yang istilahnya mah mau datang dengan visa ziarah gitu kan, karena kayaknya peminat itu tinggi sekali ya ke Saudi Arabia itu karena melihat kita katanya enak ya di Saudi gitu ya. Enaknya kayak mungkin kita nggak pernah ngeluh mungkin ya. Jadi mereka nggak tahu ke penderitaan kita. Iya. Padahal apalagi kalau di Arab Saudi bareng sama keluarga. Ada Aduh, resum. biayanya Kalau resum guys. itu apa sih? Pajak. Pajak. Pelarangan anak ya. Anak, pokoknya yang punya Yang iqamah punya. murofik, pendamping suami itu sudah dikenakan pajak di Arab Saudi. Nah, yang sekarang satu Mbak bulannya- Bapit sama Nawab berarti Saya berapa? 400 1 bulan 400 real. Itu kalau uang Indonesia 1.800.000. Tuh. Itu satu orang per Kalau bulan. kalau ada keluarga Nah, istri. gimana kalau pendamping. punya anak 2? Nah, bandingkan dengan gaji yang sebulan. Iya. Udah Sedangkan diambil gajinya pajak. Tapi ini untuk Pajak tinggal itu selain pajak memperpanjang KTP ya. ini Iya. untuk yang resmi, Untuk yang resmi. bukan yang kaburan. Untuk yang kaburan misalkan gaji 3.000 tuh. Cepat habisnya tuh apalagi tuh misalkan tadi udah kos Biaya tuh ya. hidup. Biaya hidup. biaya Yang tambah hidup, elit. Iya. Salah pergaulan. Salah pergaulan, mungkin belanja online ya. Iya. Memang apalagi kalau belanja juga pakai pajak sekarang ya, banyak pajak. Terus apalagi sih biaya kayak taksi kayak gitu yang mahal-mahal gitu ya. Mungkin Iya. kalau Karena yang memang untuk yang biaya TKW kaburan dia itu semua hidupnya ditanggung sendiri. Dia sakit, biaya sakit harus Nah, bayar sendiri, beda rumah dengan- sendiri, Nggak makan ditanggung sendiri, net makan harus sendiri. beli, Iya. net internet. Jadi uang 3.000 itu habis makanya habis, ya. Ya Nah. ada sisa. Mungkin bisa ngirim untuk keluarga, tapi untuk simpanan dia sendiri kemungkinan Jadi nggak bisa nggak nabung. bisa menabung. Makanya kebanyakan TKW kaburan setelah sakit Nggak punya diminta uang. biaya nggak punya uang. Nah, ini harus dipertimbangkan yang memang udah peminatnya tinggi, pengen ke Saudi, mau datang dengan visa ziarah dan nanti mungkin kalau nggak betah tinggal kabur ya. Dan harus dipertimbangkan mau tinggal kemana, biayanya gimana gitu kan. Itu kalau misalkan kalau ngontrak di penampungan itu bayar listrik nggak? Tergantung. Ada yang bayar, ada yang enggak ya? Kalau ngambil satu kamar, Bayar. mungkin bayar listrik.
bayar air. Tapi kalau ngambil Yang barengan. barengan Itu biasanya Biasa. hanya 300. hanya 300. 300, tapi untuk yang kerja bulanan. Yang kerja bulanan. Iya. Tuh. Jadi kalau sekamar itu berapa ya misalkan sendiri? Sendiri berarti ya? Iya. Misalnya Ada yang 800. 800. Tuh, kalau gaji 3.000 diambil 800 ngirim berapa, makan berapa? Iya, jadinya habis. nggak ada sisa sayang. Nah, seperti itu ya. Jadi biaya hidup di mana-mana memang mahal ya kalau diperhitungkan. Jangan lihat jumlahnya dirupiahkan sekian juta sebulan, itu nggak utuh ya, nggak utuh. Kecuali kalau yang di rumahan ditanggung Rumahan majikan, ditanggung majikan. makannya Iya, majikan, makan semua. wifi punya Iya, majikan, sakit ditanggung majikan. terus mobil juga ada sopir majikan gitu ya. Mungkin kalau mau belanja juga kan bisa diantar, Iya. kan meringankan ya. Makanya ya, nah itu perlu dipikirkan karena banyak yang nge-DM, banyak sekali peminat mau kerja ke Saudi ya. Walaupun dengan cara apapun ya, kita edukasinya kita kasih tahu ya, jangan lihat manisnya dulu, harus pikirkan dulu realitanya seperti apa gitu kan. Yang Mbak Pit ya, Iya. harus seperti itu. Kita memang kepedulian, kasihan juga ya, banyak permasalahan kan dari yang iming-iming calo, Iya. yang penting berangkat dari Indonesia gitu kan. Karena saat ini iming-iming yang paling banyak tergiur orang Gaji itu besar karena bilangnya. bukan hanya gaji besar tapi Uang fee. Karena kalau perempuan dapat fee, kadang bisa kalau ex Saudi dia bekas ke Arab Saudi itu 10 juta Oh fee. gitu. Iya, jadi Syarikah. Enggak. Dari uang sponsor. dari sponsor. Tapi kita nggak tahu itu visanya visa apa. Kadang kita dikasihnya visa ziarah. Dengan janji mau dibikin Nah, igama. iya. Padahal vis- bisa jarang nggak bisa bikin visa ziarah igama. itu nggak bisa untuk tinggal. Iya. Itu hanya berlibur. Iya. Kalau Silahkan. bisa Turis, serikah nyampe turis. ke sini Turis dijual kalau- lagi. Iya. Kalau gitu, ini benar-benar harus, nah seperti itu ya. Jadi benar-benar kita itu karena kepedulian kita tuh yang belum berangkat aja ya, yang sudah terlanjur berangkat pokoknya harus nabung. Iya. Jangan kebawa kayak Mama Papa Hasan, Pak Meli tadi bilang jangan kebawa salah gaul ya. Mm-mm. Soalnya kadang-kadang salah gaul, kayak kadang-kadang banyak iuran, istirahat seperti itu ya. Istirahat terus Karena sekarang kebanyakan kan udah yang udah bikin tua itu grup. bikin ulang tahun, happy itu yang banyak pengeluaran. Iya, nanti nyesel kalau sudah beberapa tahun gitu kan kita belum punya tabungan. dan masalahnya juga teh ya, sekarang ya banyak yang kabur. Kenapa? Yang kabur itu yang untuk kerja serikah kan gajinya terlalu murah ya, Emang berapa Syarikah? 1.200. Hmm. Kalau majikannya sih ngambilnya 2.000 3.000. Mm-mm. Cuman yang nyampe ke Karena diambil Syarikah. pembantunya itu 1.200. Hmm. Mereka kalau pulang beli makan sendiri. Itu yang 1.200 kalau kerja di majikan bulanan ya masih utuh uangnya. Yang Oh, kerja jadi di sudah kalau kerja yang Syarikah itu walaupun rumahan maka beli makan sendiri gitu. Iya, beli kalau makan majikannya sendiri. nggak baik dia makan sendiri karena si majikan udah membayar mahal, udah 3.000 membayar ke Syarikah. mahal. Jadi kadang ada yang ngeluh itu 1.200 zaman sekarang mau jadi apa? Mana ngirim, iya. mana makan, mana ini gitu. Bayar net aja berapa? Bayar net berapa? Makan Tapi berapa? tetap tinggal di majikan. tinggal di majikan. Cuman mereka kan nggak dikasih net, Dikontrak. nggak dikasih fasilitas net, makanan kadang kurang. Jadi kan mereka belanja sendiri. Kenapa mereka lebih memilih kabur? Karena gaji Minim. mereka minim. Habis untuk makan Iya. malahan ngapain ya kita jauh-jauh Nah, cuma cari ngapain kita makan ya, jauh-jauh? makan doang. Nah, sedangkan majikan bayar 3.000 3.000. ke Syarikah. Kalau majikan memang sudah merasa bayar mahal, ya Bayar udah mahal. itu untuk sudah semuanya. semuanya. Iya. Kalau Dengan kita ngadu ke Serika minta uang lebih, nanti Serika bilang saya kan masih bayar KTP atau igomahnya, masih kontrak rumah, masih kontrak kahraba, listrik, masih bayar air. Jadi sama-sama punya keluhan masing-masing lah. Nah, ini benar-benar yang belum berangkat harus dipertimbangkan dulu, harus nanya matang-matang ya. Nah, pokoknya sekarang pada intinya ya, yang mau berangkat kalau memang dapat majikan baik yang mau ngirim visa atau melalui yayasan atau syarikah ya, harus cek, pada intinya harus cek jalur yang resmi walaupun yayasan syarikah seperti apapun ya.
karena adanya setahu kita semuanya ini yang ada paling visa ziarah atau visa saksi ya, atau visa perorangan seperti itu, orang Saudi yang ngambil ke Indonesia atau ke lewat syarikah. Dan harus tahu peraturannya ya, yang 2 bulan setengah ya Untuk visa ziarah untuk visa ziarah harus keluar perbatasan Saudi untuk ngecop setiap harus 2 bulan stempel. setengah. Iya, 2 bulan setengah. Dan yang untuk sampai visanya itu sampai 1 tahun kan ya, Dan harus keluar gitu. dari harus Arab pulang Saudi, ya pulang sebelum waktu habis 1 tahun itu. Jadi mungkin tanggal 30 habisnya, tanggal 28 tuh harus sudah pulang dulu ke Indonesia, balik lagi ke Saudi. Nah itu yang aman ya. Tapi kalau udah 1 tahun nggak pulang, sama aja. Expired itu artinya seperti itu ya. Mendingan seperti itu ya solusinya, yang kalau memang dapat majikan ya. Iya. Dapat majikan yang memang benar-benar pengen kerja, dapat majikan baik istilahnya mah, ada jalur yang ngasih misalkan. Tapi menurut Mbak Fit ini, kalau ada yang iming-iming, oh nanti juga mau dibikin igama 1 tahun nggak mau pulang, gimana itu? Aduh, kayaknya jangan percaya deh. Jangan percaya. Jangan percaya, soalnya untuk Sudah saat banyak. itu tuh memang susah banget untuk saat ini. Kalau dulu mungkin bisa, Masih bisa tapi ya? untuk saat ini kayaknya lebih ketat lagi. Nah seperti itu, mendingan pokoknya pulang aja, ketemu keluarga kan sudah setahun kan, balik lagi ini gitu. Tapi harus dengan tanggungan majikan gitu ya, jangan mau dengan gaji kita. Seperti itu aja ya Mbak Pit ya, Iya. sepertinya yang untuk yang benar-benar mau bekerja kita kasih Iya. solusi ya, edukasi ini untuk semuanya yang belum berangkat. Seperti itu. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kita semuanya ya Mbak Pit. Iya. Terima kasih waktunya Iya, juga. sama. Dan sampai ketemu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.